Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang reporter yang memberitahukan bahwa tanggal 2 Juni 2224 sebuah kebun binatang diserang oleh seekor ular yang panjangnya lebih 100 meter. Terlihat seorang pria yang tergeletak di atas meja dengan berlumuran darah di tangannya. Pria itu masih sadar dan bergumam bahwa ini bukanlah tubuhnya. Terlihatlah sosok hewan yang menyerupai iguana. Iguana yang ada di samping pria tersebut melihat ke arah cermin. Namun anehnya, penglihatan yang dilihat oleh iguana terproyeksi pada pria tersebut. Simpelnya, apa yang iguana lihat, pria itu juga bisa melihatnya. Dalam kesadarannya, pria itu berpikir bahwa apakah dia berubah jadi iguana tersebut. Beberapa waktu sebelum kejadian, terlihat seorang pria yang hendak pergi keluar. Diketahui pria itu bernama Chen Chu, seorang mahasiswa tahun kedua di Universitas Ning. Dan pria ini juga yang akan menjadi MC pada cerita kali ini. Chen Chu berniat pergi ke toko hewan. Sesampainya di toko hewan, Chen Chu langsung tertarik dengan hewan yang ada di depannya. Diketahui hewan tersebut adalah seekor iguana laut. Namun, secara tiba-tiba iguana itu melompat dan menggigit tangan Chen Chu, membuatnya sangat kesakitan. Bahkan gigitannya membuat tangan Chen Chu berdarah. Chen Chu menggunakan ponsel yang digenggamnya untuk memukul iguana tersebut supaya melepaskan gigitannya, membuat keduanya saling terpental satu sama lain. Chen Chu pun tersadar dan telah mengingat tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadapnya. Karena merasa ada yang aneh pada tubuh dan iguananya, Chen Chu mencoba mengangkat satu tangannya dan iguana itu mengikuti gerakan Chen Chu. Chen Chu merasa bahwa dia bisa mengendalikan iguana tersebut, seakan-akan iguana tersebut adalah klon dari dirinya sendiri. Menyadari hal itu, Chen Chu dengan senyuman percaya dirinya berpikir bahwa ini adalah awal perjalanannya menjadi pahlawan. Namun, setelah dipikir-pikir, menurut Chen Chu, kadal hanyalah seekor kadal. Tidak ada yang istimewa darinya. Berbeda dari kebanyakan orang yang diberikan kekuatan besar oleh takdir, dan aku malah terjebak pada seekor kadal kecil, begitulah ucapnya. Setelah mengetahui bahwa Chen Chu pingsan seharian, Chen Chu merasa sangat lapar. Dan dia juga penasaran dengan apa yang dimakan iguana tersebut. Karena menurutnya dia hanya seekor kadal, mungkin tak masalah jika memberinya daging. Chen Chu pun dengan keahliannya mulai memasak daging. Chen Chu pun senang karena iguana sangat menyukai masakannya. Namun tiba-tiba muncul sebuah panel sistem yang memberitahukan bahwa setelah makan, klon akan menerima 5 evolution point. Dan konstitusi Anda meningkat sebesar 0,5. Tidak hanya itu, sistem juga memberitahukan keseluruhan status Chen Chu. Mengetahui hal ini, Chen Chu merasa kaget dan bertanya-tanya, apakah ini cheat miliknya? Sambil melihat tangannya, mengetahui bahwa saat ini dia mempunyai kekuatan yang besar. Chen Chu mengingat masa kecilnya, yang selalu dilatih keras oleh ayahnya untuk menjadi kuat. Ayahnya terus melatih Chen Chu tanpa henti. Meskipun Chen Chu sudah kelelahan sampai menangis dan memohon kepada ayahnya untuk beristirahat sebentar. Namun, ayahnya dengan tegas mengatakan bahwa menyerah di tengah jalan adalah tindakan pengecut. Mendengar perkataan ayahnya, Chen Chu pun kembali bangkit. Sambil mengepalkan tangannya, Chen Chu bertekad bahwa dia tidak mau jadi seorang pengecut. Chen Chu pun terus berlatih tanpa henti sesuai arahan ayahnya. Dalam latihannya, Chen Chu tersandung dan terjatuh, terkapar. Ayahnya terus memberikan motivasi kepada Chen Chu dan menyuruhnya untuk bangun. Dengan tegas, ayahnya berkata bahwa tidak akan ada orang yang membantunya saat Chen Chu dewasa. Setelah selesai latihan, Chen Chu diberi sebuah kotak oleh ayahnya. Kotak tersebut berisi semua tabungan milik ayahnya. Dengan semua tabungan itu, ayahnya menyuruh Chen Chu melakukan perjalanan yang sangat jauh dan harus menjalani semuanya seorang diri. Sambil menahan nangis, ayahnya terus mengingatkan Chen Chu bahwa dia tidak boleh malas untuk berlatih bela diri, dan Chen Chu akan bisa melihat sisi lain dari dunia saat dia menjadi kuat.
Kemudian sambil menangis, Chenchu bertanya kepada ayahnya, bagaimana agar dia bisa bertemu kembali dengan ayahnya nanti. Sambil bersiap untuk berdiri dari kursinya, ayahnya menjawab, sampai saat Chenchu menjadi seorang Grandmaster. Namun, sambil berjalan meninggalkan Chenchu, ayahnya berkata bahwa mungkin dia tidak akan ada di tempat ini lagi nantinya. Kembali ke masa sekarang, Chenchu yang sedang melihat fotonya dengan ayahnya waktu kecil. Selama 1 dekade berlalu, Chenchu menyadari tentang semua yang dikatakan oleh ayahnya. Di sisi lain, terlihat iguana milik Chenchu yang merasa kenyang setelah terus diberi makan oleh Chenchu. Chenchu merasa takjub karena iguananya makan dengan sangat cepat. Namun dia merasa ada perubahan pada iguananya. Menurutnya, iguananya perlahan tumbuh menjadi lebih besar. Kemudian untuk menghilangkan rasa penasarannya, Chenchu membuka jendela sistem dan ternyata sekarang poinnya bertambah 15 setiap iguana itu makan. Merasa ada yang berubah dari tubuhnya, Chenchu pun melihat ke arah cermin. Dia kaget dengan postur tubuhnya yang six-pack, karena sebelumnya tubuh Chenchu tidak sebagus itu. Chenchu berpikir bahwa ini terpengaruh dari iguananya yang terus bertambah poin saat dia makan. Menurutnya, iguana tersebut bisa terus tumbuh dan menjadi behemoth di masa depan. Dan dengan penuh rasa percaya diri, Chenchu berkata bahwa dia akan jadi Grandmaster seni bela diri yang sebenarnya. Di dalam supermarket yang dipenuhi dengan orang-orang yang sedang berbelanja, terlihat juga Chenchu yang sedang melakukan pembayaran belanjaannya. Menurutnya, ini sudah cukup untuk memberi makan iguananya. Chenchu pun dengan mobilnya bergegas kembali ke asramanya. Terlihatlah semua makanan yang disajikan untuk iguananya. Makanlah sebanyak-banyaknya supaya dirinya bisa lebih cepat menjadi Grandmaster, ucap Chenchu. Iguana pun terlihat sangat menyukainya dan segera akan menghabiskan semua makanan tersebut. Namun meskipun makanannya habis tanpa sisa, iguana itu nampak tidak terlalu menyukai makanan yang terbuat dari daging babi tersebut. Setelah itu terlihat Chenchu yang sedang berlatih menggunakan samsak yang ada di ruang latihan seni bela diri. Dengan sorot mata yang tajam, Chenchu bersiap untuk meluncurkan tinjunya ke arah samsak tersebut. Dan bam! Pukulan yang sangat dahsyat menyebabkan samsak tersebut terkoyak-koyak. Setelah itu muncul notifikasi bahwa setelah latihan keras, pengalaman ekstrim boxing Chenchu meningkat 5. Selang 2 hari, Chenchu merasa jadi lebih kuat dari sebelumnya. Chenchu pun mencoba untuk melakukan sebuah tendangan terhadap samsak tersebut. Dan bam! Tendangan yang dilakukan Chenchu begitu dahsyat sampai samsak tersebut terbelah menjadi 2. Melihat statusnya saat ini, dia sangat puas dan merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan wajah yang penuh dengan semangat, Chenchu pun bertekad untuk menembus puncak Realm Ming. Menurut penjelasan ayahnya, Realm Material Art terbagi menjadi Ming, Dark, dan Transformation. Ayahnya juga mengatakan bahwa puncak Realm Ming bisa mengalahkan musuh hanya seorang diri. Bahkan Realm Dark mampu mengalahkan ratusan musuh. Biasanya itu merupakan legenda di keluarga. Ayahnya juga menjelaskan bahwa Realm Transformation mampu mengalahkan ribuan musuh. Dan merekalah yang disebut dengan Grandmaster. Namun sekarang keberadaannya sangatlah langka. Di Realm Transformation identik dengan bodi tak tertembus yang hanya tercatat di teks kuno. Chenchu kemudian menanyakan ayahnya berada di realm apa. Ayahnya menjawab bahwa dia pernah mencapai Dark Realm dan begitu pula setelahnya. Mendengar hal itu, Chenchu merasa kagum dan bangga terhadap ayahnya dan menanyakan apakah ayahnya merupakan salah satu legenda di keluarga. Namun ayahnya dengan nada rendah mengatakan bahwa dia hanya Luo Tuan. Kembali ke masa sekarang, di mana Chenchu terlihat kaget melihat iguananya semakin bertambah besar. Menurutnya, 1 kali makan lagi dan Chenchu bisa dapat poin evolusi dan berharap tidak akan mengecewakannya.
Setelah itu Cencu terus memberi makan iguananya dan terbukti poin evolusinya terus bertambah. Dan Cencu tak sabar akan berubah jadi apa kadal kecilnya ini setelah dia berevolusi. Setelah poin evolusi mencapai 200, muncul notifikasi bahwa iguana laut telah memenuhi persyaratan untuk berevolusi. Saat progres evolusi dimulai, terlihat iguana itu sangat kesakitan, disertai kilatan kecil di tangannya. Tidak hanya itu, antara Cencu dan iguana mengalami rasa sakit yang sama. Sampai-sampai rasa sakit yang dirasakan iguana tidak bisa ditahan dan menghancurkan barang-barang yang ada di ruangan itu. Sambil terkapar lelah, Cencu tidak menyangka evolusi ini akan sangat menyakitkan. Dalam lelahnya, Cencu melirik ke arah iguana. Dia khawatir keadaan iguananya. Dengan senyuman tipis di wajahnya, Cencu penasaran dan ingin melihat seberapa kuat iguananya setelah evolusi. Dan bam, hanya dengan satu gibasan ekornya, iguana mampu menghancurkan samsak tersebut. Setelah melihat jendela notifikasinya, Cencu tidak menyangka setelah berevolusi, tubuh fisik dan atributnya langsung naik berkali-kali lipat. Tapi Cencu belum bisa memastikan apakah kekuatannya meningkat, karena menurutnya tubuhnya masih terlalu lemah. Namun Cencu menyimpulkan bahwa setiap klonnya berevolusi, maka kekuatannya akan meningkat 2 kali lipat. Dan jika itu terus berkembang, menurutnya dia akan menjadi sangat menakutkan. Jika menurut standar material art tradisional, saat ini Cencu baru menembus Realm Dark. Dan menurutnya, jika mengaktifkan trait, memungkinkan Cencu melepas energi eksternal. Dengan ekspresi wajah sombongnya, Cencu menyimpulkan bahwa sekarang Cencu resmi jadi seorang material art expert. Akan tetapi, menurutnya dengan latihan 100 poin skill XP per hari sudah menjadi batasannya. Namun, untuk meningkatkan tubuhnya, Cencu perlu bergantung pada iguananya. Cencu dikagetkan melihat iguananya juga bisa melepaskan energi eksternal miliknya. Di tengah kekagetannya, terdengarlah suara yang mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Dengan sikap waspada, Cencu melangkah untuk membuka pintu. Terlihatlah pria bertubuh kekar sedang mengetuk-ngetuk pintu kamar Cencu, disertai ekspresi wajahnya yang terlihat sangat marah. Cencu pun membuka pintu kamarnya dan bertanya ada apa kepada pria kekar tersebut. Namun sebelum menjawabnya, pria kekar itu terlihat sangat ketakutan. Melihat aura yang berasal dari Cencu begitu sangat menakutkan. Sambil keringat dingin, pria kekar itu bertanya-tanya dalam hatinya, ada apa dengan bocah ini? Kenapa auranya seolah-olah akan meremukkan dalam hitungan detik? Pria kekar yang tadinya terlihat sangat marah berubah jadi ciut. Sambil terbata-bata, pria kekar ini berkata, kenapa di kamarmu berisik sekali? Apa sedang direnovasi? Sambil meletakkan tangan di belakang kepalanya, Cencu mengatakan ini bukanlah renovasi, tapi aku baru saja selesai latihan. Jadi maaf kalau berisik. Dengar jawaban Cencu, pria kekar ini bertanya-tanya, latihan? Latihan macam apa yang seakan-akan terjadi gempa? Karena penasaran, pria kekar ini mencoba untuk melihat ke kamarnya Cencu. Cencu pun memperlihatkan kondisi kamarnya yang terlihat sangat berantakan akibat latihannya. Setelah pria kekar itu melihatnya, wajahnya begitu tercengang sambil berteriak. Mengetahui hal itu, pria kekar yang tadinya marah-marah berubah jadi lembek dan mengatakan kepada Cencu, lanjutkan saja latihannya, namun dengan metode yang lebih senyap. Cencu pun berjanji akan menyesuaikan latihannya. Sambil bertingkah konyol, pria kekar itu berpamitan. Kemudian Cencu dengan iguananya bersiap untuk melanjutkan latihannya. Setelah latihan selesai, melihat kamarnya yang sangat berantakan, ditambah dengan iguananya yang tambah semakin tumbuh besar, Cencu berpikir bahwa sekarang kamarnya terlalu kecil untuk iguananya, dan berniat untuk melepaskannya di lautan lepas. Dengan dipenuhi rasa semangat, Cencu bergegas pergi ke laut dengan mobil pribadinya. Terlihatlah Cencu dan iguananya keluar dari mobil sambil melihat pemandangan malam hari yang sangat begitu indah, menandakan mereka berdua sudah tiba di lautan.
Dengan memejamkan matanya, Cencu fokus untuk menyingkronkan energinya dengan iguananya. Sambil duduk di depan mobil, Cencu menyuruh iguananya mencari makanan di dalam laut. Setelah iguananya mulai menyelam ke dalam laut, Cencu pun mengaktifkan energi sensei. Dengan energi sensei miliknya saat ini, Cencu dapat menempuh radius 10 meter di sekitarnya. Dari kejauhan, iguana milik Cencu melihat ikan yang mempunyai 5 mata. Menurutnya, ikan ini sangat unik dan akan menjadi target pertamanya hari ini. Dengan iguananya, Cencu pun bergegas mendekati ikan bermata 5 tersebut. Melihat iguananya Cencu yang melesat tepat ke arah ikan bermata 5, ikan itu pun terlihat menunjukkan ekspresi kaget dengan kedatangan iguana Cencu yang seakan-akan menyerangnya. Karena merasa berbahaya, ikan tersebut melihat kabur menjauhi iguana tersebut. Namun ikan tersebut nampak kebingungan karena iguananya tidak mengejarnya dan malah melihatnya sambil tersenyum jahat. Ternyata dugaannya salah. Nyatanya dengan mata yang mengintimidasi dan mulut yang dibuka lebar-lebar, iguana Cencu bersiap untuk memangsa ikan tersebut. Dan bam, iguana Cencu dengan cepat menggigit ikan tersebut membuat ikan itu tak berdaya. Setelah menyantap ikan bermata 5, yang diketahui bahwa ikan tersebut sudah mengalami mutasi. Dengan itu, iguana milik Cencu memperoleh 10 poin evolusi dan poin Physique 1. Cencu menyadari bahwa iguananya setelah berevolusi, makan normal hanya memberinya 1 poin evolusi. Berbeda dengan ikan yang bermutasi memberinya 10 poin evolusi. Menurutnya, dengan munculnya makhluk-makhluk bermutasi semacam ini di lautan, ditambah dengan berita-berita saat ini, sepertinya dunia jauh dari kata aman. Setelah itu, iguananya Cencu terus berburu ikan yang bermutasi sebanyak-banyaknya, mengingat poin yang akan didapatnya 10 poin dari ikan biasa. Namun, tanpa diduga muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa batas harian poin untuk evolusi adalah 100, dan Cencu sudah mencapai batas tersebut. Di bawah kedalaman laut yang indah, dengan klaunnya Cencu mengatakan bahwa di mata manusia, lautan di malam hari begitu dingin dan gelap gulita. Namun di mata klon iguananya, dunia bawah laut ini penuh dengan warna-warni. Menurut Cencu, sebagai hewan amfibi, iguananya dapat bertahan lama di bawah air. Namun, karena tidak memiliki insang, ia tetap mengandalkan paru-paru untuk bernapas. Cencu pun dengan klonnya mencari tempat untuk beristirahat sekaligus rumah barunya iguana tersebut di bawah lautan ini. Terlihatlah sebuah gua di bawah lautan. Menurut Cencu, tempat ini cukup bagus dan cocok untuk tempat beristirahatnya iguananya. Terlihatlah Cencu yang sedang membuka pintu mobilnya menandakan dia akan pulang, karena menurutnya urusan dengan klonnya sudah selesai untuk malam ini. Diperlihatkanlah mobil Cencu yang sedang melaju arah pulang melewati bangunan perumahan di area yang jauh dari pemukiman. Di tengah perjalanannya, Cencu melihat ke arah bangunan tersebut. Cencu merasa aneh dan mengatakan, kenapa ada yang tinggal di tempat seperti ini? Terdengarlah teriakan seseorang yang meminta tolong di balik pintu rumah itu. Cencu pun memelankan laju kendaraannya. Kemudian, Cencu dengan penuh waspada dalam mobilnya memperhatikan rumah tersebut. Terlihatlah sosok 2 orang pria, yang berkepala botak dan pria yang berambut ungu. Mereka menyadari suara mobil Cencu. Mereka melihat keluar memastikan apakah mobilnya sudah pergi. Setelah memastikan bahwa mobil yang dikendarai Cencu sudah pergi, kedua pria tersebut kembali menghampiri temannya yang sedang menyekap seorang wanita. Pria itu menutup mulut wanita tersebut dan menyuruhnya untuk tidak berteriak lagi. Namun pria botak itu menendang temannya sampai jatuh dan berkata, "Kenapa kau ceroboh sekali? Membiarkan wanita itu berteriak. Dasar bodoh," ucap pria botak itu. Sambil menahan kesakitan, pria itu menjawab bahwa di sini sangat gelap dan bagaimana bisa dia tahu ketika menyeret wanita itu kemari. Kemudian pria botak itu menyumpal mulut wanita tersebut dan menyuruhnya untuk diam. Jika tidak, pria botak itu akan membiarkan kedua temannya bersenang-senang dengan tubuh wanita tersebut. Setelah itu, di luar rumah kosong itu terlihatlah seseorang yang sedang berdiri melihat ke arah rumah tersebut. Ternyata itu adalah Cencu yang sedang mengaktifkan salah satu kemampuannya, yaitu energi sensei. Dengan mengaktifkan energi senseinya,
Chen Chu bisa melihat keadaan di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu terlihat pria yang tadi ditendang oleh si pria botak sedang menuangkan minuman ke dalam gelas yang dipegang oleh pria botak tersebut. Terlihat juga wanita yang disekap oleh mereka terlihat sangat lemas dan tak berdaya. Diperlihatkan juga pria berambut ungu yang sedang ngemil sambil melihat ke arah wanita tersebut. Chen Chu yang melihat jelas semua kondisi di dalam rumah tersebut, ia pun mulai berpikir, apakah ini penculikan atau perdagangan manusia? Karena dua dari mereka memegang pisau. Chen Chu pun berniat menghabisi mereka semua dalam 1 menit, supaya nantinya tidak akan membahayakan si korban. Dengan kuda-kuda yang dipenuhi dengan energi kilatan warna merah, Chen Chu pun bersiap untuk menerobos pintu rumah tersebut. Dan bam! Serangan yang dilancarkan Chen Chu sangat dahsyat, membuat pintu dari rumah itu hancur. Pria botak dan temannya sangat kaget melihat kemunculan Chen Chu yang secara tiba-tiba ini, membuat mereka waspada dan bersiap memegang senjatanya masing-masing. Namun tanpa memberi kesempatan mereka bertindak, dengan cepat Chen Chu menendang pria yang memegang pisau, membuat pria itu terlempar jauh dan menabrak dinding tembok, membuatnya terluka sangat parah. Tidak terima dengan apa yang dilakukan Chen Chu tersebut, pria botak itu sangat marah dan bersiap menyerang Chen Chu dengan pisau dari belakang sambil berkata, "Brengsek kau!" Namun sebelum serangan pria botak mengenainya, Chen Chu dengan cepat membalikan badannya dan memukul pria botak tersebut dengan sangat keras, membuat pria botak tersebut terpental ke belakang. Nampak sebuah tangan yang mencoba menahan pria botak tersebut. Ternyata yang menahan pria botak tersebut adalah pria yang berambut ungu. Diketahui bahwa pria botak tersebut adalah bos dari mereka semua. Dengan posisi tangan yang memegang tubuh bosnya, pria berambut ungu itu mengatakan untuk beristirahat sebentar kepada pria botak tersebut. Sambil memasang kuda-kuda, pria berambut ungu itu memperkenalkan namanya kepada Chen Chu. Diketahui namanya adalah Yue Wang dan menanyakan siapa namanya kepada Chen Chu. Dengan dipenuhi aura yang berwarna merah, Chen Chu memberitahukan namanya sambil bersiap memasang kuda-kuda miliknya.